Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Alisara Ardelia Megita dengan NIM 612012303662, kelas Area School Manajemen dari Prodi Manajemen di Universitas Primagraha. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Pemaparan kali ini saya akan membahas 6 topik materi, yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen, yang kedua, sejarah koperasi, yang ketiga, konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis, yang keempat, konsep dasar UMKM, yang kelima, karakteristik UMKM, dan yang keenam, yang terakhir yaitu kaitan UMKM dan koperasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Let's go! Untuk pemaparan yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Nah, teman-teman, manajemen dalam bisnis itu merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan. Manajemen ini memiliki unsur-unsur yang sangat penting untuk berjalannya suatu perusahaan. Nah, menurut Henry Fayol yaitu unsur 6M, yang dimana 6M itu ada man atau manusia, berperan sebagai manpower yang memimpin untuk menggerakkan karyawan. Selanjutnya ada material atau barang, digunakan sebagai proses produksi, terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Nah, yang ketiga ada machine atau mesin, seperti peralatan yang digunakan untuk produksi di suatu perusahaan. Selanjutnya ada money atau uang. Dalam perusahaan, money itu sebagai modal yang dibagi dua. Yang pertama modal tetap, berupa tanah, bangunan, dan mesin. Yang kedua itu modal kerja, berupa kas dan piutang. Nah, yang kelima itu ada metode, cara-cara yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan. Yang keenam, yang terakhir yaitu market atau pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Manajemen juga memiliki fungsi POA. Kepanjangan dari P-nya itu planning atau perencanaan, yaitu kegiatan memilih visi, misi, dan cara untuk mencapai tujuan. O-nya itu organizing atau pengorganisasian, yaitu proses penetapan peran yang dibutuhkan organisasi. A-nya actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini berupa penerapan atau pengimplementasian dari rencana atau planning yang telah ditentukan. Untuk C-nya itu controlling atau pengendalian dan pengawasan. Nah, ini tuh untuk memastikan penerapan aktivitas seperti peran dan penggunaan peralatan di lapangan telah sesuai dengan rencana. Selanjutnya, manajemen juga memiliki jenis-jenis manajemen. Nah, yang pertama itu ada manajemen produksi. Ini tuh terkait proses pembuatan barang atau jasa. Terus ada manajemen pemasaran. Nah, ini tuh berkaitan dengan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Yang ketiga itu manajemen keuangan, yaitu berkaitan dengan mengelola sumber daya keuangan. Nah, yang keempat ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, untuk mengelola tenaga kerja agar produktif, nyaman, dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen operasional yang bertanggung jawab atas seluruh proses kerja. Yang keenam ada manajemen strategis, cara atau langkah-langkah agar bisnis dapat berkembang dan tetap bersaing. Kemudian, manajemen ini ada tingkatannya loh teman-teman. Yang pertama ini ada top level manajemen, puncaknya posisi manajemen, seperti CEO, direktur utama, CFO, dan COO. Kemudian yang kedua ini middle level manajemen. Ini itu adalah tingkatan tengah manajemen, posisinya seperti manajer departemen, kepala cabang,
serta supervisor yang mengawasi tim kecil dalam perusahaan. Yang ketiga itu lower level management. Ini meliputi posisi supervisor yang mengawasi pekerjaan harian tim, kepala tim atau tim leader, serta mandor. Selanjutnya pembahasan sejarah koperasi. Nah, koperasi ini memiliki sejarah loh teman-teman yang dipelopori oleh Robert Owen, seorang tokoh asal Skotlandia pada abad ke-18. Dia berusaha menciptakan sistem yang lebih adil karena pada saat itu melihat banyak pekerja yang memprihatinkan. Nah, sistem ini di mana para pekerja dapat memiliki saham dan berbagi keuntungan lewat koperasi. Konsep ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, negara kita. Nah, kalau untuk di Indonesia, koperasi dikenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Dia mendirikan sebuah bank yang mengadopsi sistem koperasi kredit seperti yang ada di Jerman. Pada tahun 1927 muncul peraturan nomor 91 yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap masyarakat yang berbeda dari latar belakangnya. Kondisi ini memicu reaksi tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama hak untuk mengakses koperasi. Koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Konsep koperasi mulai dikenal di Indonesia itu pada awal abad ke-20. Nah, sampai di tahun 2022, ada data dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 150.000 koperasi yang terdaftar di seluruh Indonesia. Saat ini koperasi juga perlu untuk beradaptasi dengan teknologi. Saat ini banyak koperasi yang mulai memanfaatkan platform digital untuk memudahkan transaksi dan komunikasi dengan anggota. Kementerian Koperasi dan UMKM juga mendorong transformasi digital koperasi melalui program Koperasi Go Digital yang bertujuan meningkatkan kapasitas koperasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usaha dan peningkatan layanan kepada anggota. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Nah, teman-teman, koperasi ini ternyata merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum. Koperasi juga memiliki fungsi dan tujuan. Nah, di sini yang pertama itu untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota atau masyarakat umum. Yang kedua, berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat. Yang ketiga, untuk memperkuat perekonomian sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, mewujudkan pengembangan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi juga memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting. Yang pertama ini, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, kemandirian. Setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selanjutnya, ada pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Nah, yang keempat, kerjasama antar koperasi. Ini tujuannya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Nah, koperasi sebagai organisasi bisnis itu bagaimana sih? Jadi, organisasi koperasi adalah suatu sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Di sini juga ada jenis-jenis koperasi organisasi bisnis yang beragam. Yang pertama, ada koperasi konsumen, yaitu koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, ada koperasi produsen, koperasi yang menjual hasil peternakannya dari anggota seperti susu atau daging. Nah, yang ketiga ada koperasi jasa, seperti jasa angkutan atau asuransi. Yang keempat ada koperasi simpan pinjam.
ini untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. Selanjutnya, koperasi juga memiliki struktur dalam organisasi, yang dimana itu ada rapat anggota. Rapat anggota diadakan minimal sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih pengurus, dan mengesahkan laporan keuangan. Yang kedua, ada pengurus. Pengurus ini bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Selanjutnya yang ketiga, ada badan pengawas untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Setelah pembahasan konsep dasar koperasi, selanjutnya ada konsep dasar UMKM juga. Nah, UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. Nah, UMKM ini memiliki kategori bisnis. Yang pertama, untuk usaha mikro, biasanya dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan dan memiliki kriteria kekayaannya maksimal 50 juta rupiah. Ini itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Selanjutnya, omset tahunannya tidak lebih dari 300 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil ini dapat dimiliki oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan dan memiliki kriteria kekayaan bersihnya antara 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dan memiliki omset tahunan berkisar antara 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Yang terakhir yaitu kategori usaha menengah. Ini tuh biasanya dikelola oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan juga dan memiliki kriteria kekayaan bersihnya antara 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dan omset tahunannya sekitar 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. UMKM juga memiliki prinsip pemberdayaan yang telah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu yang pertama prinsip penumbuhan kemandirian, yang kedua perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, yang ketiga pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, yang keempat peningkatan daya saing UMKM, dan yang kelima yaitu penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Nah, di sini juga UMKM memiliki tujuan pemberdayaan yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, di sini yang pertama untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya yang ketiga, untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik UMKM. Untuk karakteristik UMKM itu sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu modalnya itu terbatas. Yang kedua, dikelola secara mandiri. Yang ketiga, jumlah karyawannya juga terbatas. Selanjutnya yang keempat, pasar lokal atau regional, yaitu pasar yang terbatas secara wilayah, pedesaan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Yang kelima, inovasi dan fleksibilitas. UMKM ini mampu menciptakan produk yang unik dan sesuai dengan permintaan pasarnya. Yang keenam, tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga. Selanjutnya, karakteristik yang ketujuh yaitu penggunaan teknologinya minim, seperti masih menggunakan metode tradisional dalam produksi dan pemasaran. Dan selanjutnya ada ciri-ciri UMKM. Yang pertama, belum melakukan manajemen keuangan.
belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usahanya masih disatukan. Yang kedua, rata-rata pendidikannya atau SDM pengusahanya umumnya ini masih tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang ketiga, belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir. Yang keempat, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki kurang dari 4 orang rata-ratanya. Yang keenam ini, perputaran usahanya, turnovernya umumnya cepat. Kayak dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah. Yang ketujuh, pada pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan. Dan yang kedelapan, jenis barang usaha yang ada tidak tetap alias bisa berganti sewaktu-waktu. UMKM juga memiliki berbagai tantangan, seperti keterbatasan kemampuan untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Nah, seperti mengubah cara berpikir UMKM tentang menggunakan teknologi digital. Kemudian UMKM juga masih banyak yang belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Dan kemampuan untuk memenuhi standarisasi produk seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital. Yang kedua, regulasi dan prosedur. Bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu. Dan yang ketiga, tantangannya itu terkait inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding, dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan dan fasilitas, serta basis data tunggal adalah tantangan yang lainnya untuk ke depan yang harus diatasi oleh UMKM. Nah, untuk solusi dari tantangan tersebut, pemerintah telah menginkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya. Selanjutnya, pemerintah juga harus mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran dan permodalan, operasi bisnis, inovasi dan daya saing, dan untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Solusi yang ketiga yaitu kegiatan pendampingan bisnis juga harus diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan meningkatkan jumlah penjualan UMKM. Pembahasan yang terakhir yaitu keterkaitan antara UMKM dan koperasi. Jadi, koperasi ini menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan persyaratan yang lebih ringan dibanding lembaga keuangan formal. Selain itu, koperasi produsen memungkinkan pelaku UMKM bergabung dalam skala produksi lebih besar untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pemasaran, koperasi konsumen dapat menjadi jaringan distribusi bagi produk-produk UMKM dan membantu memperluas pasar, kemudian meningkatkan daya saing produk lokal. Koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial kepada pelaku UMKM sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Nah, dengan demikian, keterkaitan UMKM dan koperasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Hubungan ini mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global. Secara keseluruhan, dari 6 materi yang sudah saya jelaskan terkait mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional. Koperasi dan ekonomi dapat bersinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan koperasi yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar.
Dengan demikian, koperasi dan UMKM dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Sekian pemaparan dan pembahasan materi seputar manajemen koperasi dan UMKM dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.